Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2956, Setiap Kata Menusuk Hati. Dari 3 ras besar, 100 pembangkit tenaga listrik berkumpul di sekitar. Hanya pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm sebanyak 23 orang. Jumlahnya lebih dari 2 kali lipat dari klan jiwa Nirvanik. Sisanya adalah semua pembangkit tenaga listrik asal. Untuk benar-benar melenyapkan kekuatan inti klan jiwa Nirvanik, 3 ras besar benar-benar mengerahkan kekuatan besar kali ini. Aku benar-benar menyesal tidak mendengarkan kata-kata teman muda Ye. Jika saya mendengarkan kata-kata teman muda Ye, klan jiwa Nirvanik tidak akan berada dalam bahaya saat ini. Kematian klan jiwa Nirvanik hari ini sepenuhnya karena kecerobohan orang tua ini. Teman muda Ye, orang tua ini meminta maaf kepadamu atas sikap tidak hormatnya selama ini. Klan jiwa Nirvanik kami seharusnya tidak menyeretmu ke dalam air. Yu Tian tiba-tiba menatap Ye Yuan, wajahnya penuh penyesalan. Baru sekarang dia tahu bahwa dia mencurigai Ye Yuan mendorong klan jiwa Nirvanik ke dalam jurang dengan tangannya sendiri. Berpikir sampai di sini, dia merasa sangat bersalah. Hegemoni lainnya juga memiliki tampang menyesal. Di luar jurang, Ye Yuan mendesak mereka berkali-kali, tetapi tidak ada dari mereka yang percaya padanya. Sekarang, mereka hanya mendapatkan makanan penutup. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk menyakiti orang sama sekali. Tapi, mereka memproyeksikan kekurangan mereka padanya, pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Mendengar ini, Bloodmon 3 orang semua memandang ke arah Ye Yuan, agak tampak tergerak. Semua ini telah diatur dengan hati-hati hingga ekstrim. Faktanya, bahkan Hegemon Imperisable telah jatuh ke dalam lubang juga. Pada akhirnya, masalah penting ini sebenarnya hampir hancur karena bocah Kaisar Realem yang tidak mencolok ini. Rencana tanpa cacat itu benar-benar dilihat oleh anak ini. Punggung Bloodmon sudah basah oleh keringat dingin. Perlombaan darah telah direncanakan terlalu lama, demi rencana ini. Jika seluruh rencana gagal karena anak ini, maka kerugiannya akan sangat besar. Berurusan antara 3 ras besar dengan kepentingan dan aliansi yang rumit, dan mereka bahkan harus bersembunyi dari seluruh klan jiwa Nirvanik. Tenaga kerja dan sumber daya yang dikeluarkan untuk ini benar-benar tak terbayangkan. Nihility Exceeding Balance Heaven ini berbeda dari Grand Bright Jade Complete Heaven. Tempat ini adalah dunia ras jiwa. Perlombaan jiwa memiliki 3 hegemoni agung yang sangat kuat. Tulang ini tidak mudah dikunyah. Karenanya, mereka hanya bisa bertahan dengan opsi terbaik kedua. Itu untuk memikirkan cara untuk bergabung dengan 2 faksi utama lainnya terlebih dahulu dan kemudian membasmi klan jiwa Nirvanik. Manuver seperti dewa ini sebenarnya diselesaikan oleh mereka. Nah, ketika hasilnya membuahkan hasil, malah nyaris gagal. Untungnya, Yu Tian orang-orang ini terlalu bodoh. Jika mereka mempercayai Ye Yuan, maka dia mungkin akan dihantam sampai mati oleh Lord Bloodson. Maaf. Suara Cloud Neon memasuki telinga Ye Yuan. Ye Yuan meliriknya, agak terkejut. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana meminta maaf. Sebenarnya, kalian semua tidak perlu putus asa. Leluhur yang tidak dapat dihancurkan tidak akan mati. Setelah membunuh jalan keluarmu, klan jiwa Nirvanik tetaplah klan jiwa Nirvanik. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bloodmon terkejut dalam hati, tetapi dia tertawa keras di permukaan dan berkata, "Nak, kamu baru saja memasuki Kaisar Cloud Heaven, dan kamu berani menduga kemenangan atau kekalahan hegemoni tertinggi. Hegemon Imperisable memang dikenal sebagai Imperisable dan sulit untuk dibunuh. Tapi, tidak ada orang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini sama sekali. Mengenai hal ini, Yu Tian mereka semua pasti tahu lebih baik darimu. 3 hegemon tertinggi bergabung, hanya masalah waktu bahwa yang tidak dapat binasa itu mati." Petik 2. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Yu Tian dan yang lainnya menjadi lebih suram. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Bloodmon adalah benar. Meskipun progenitor Imperisable dikenal sebagai yang tidak dapat binasa, dia tidak abadi. Dia bisa dibunuh. Seorang hegemon tertinggi secara alami tidak bisa membunuhnya. Tapi 3 hegemon tertinggi, itu benar-benar berbeda. Naga jahat, lagu darah, jiwa surgawi, 3 hegemoni agung yang agung ini, mewakili puncak dari 3 pusat kekuatan kekacauan besar. Dengan mereka bergabung, tidak ada orang yang tidak bisa dibunuh. Ye Yuan menatap Bloodmon dan berkata dengan dingin,
mengapa kamu terburu-buru untuk keluar dan membela diri? Perasaan bersalah. Bloodmon terkejut dalam hati lagi. Sungguh anak nakal yang tangguh. Setiap kata menusuk hati. Kapan monster seperti itu muncul di klan jiwa Nirvanik? Meskipun kalian semua adalah pembangkit tenaga hegemon realem, tidak ada yang memahami fisik jiwa kabut yang menyelimuti ini lebih baik dariku. Jika sebelum memasuki pagoda 7 warna, saya pasti akan mengatakan bahwa progenitor Imperisable akan mati. Tetapi, setelah masuk, saya dapat memberitahu Anda semua bahwa ketiganya tidak dapat membunuhnya. Tujuan sebenarnya dari ras darah adalah kalian semua. Jika kalian semua, orang-orang ini, mati di sini, klan jiwa Nirvanik akan benar-benar tamat. Progenitor Imperisable saja tidak dapat memicu gelombang apapun. Petik 2. Ye Yuan mengatakannya perlahan, setiap kata seperti pisau, membuat ekspresi Bloodmon sangat berubah. Karena apa yang Ye Yuan katakan tidak sedikit pun dari rencana ras darah. Sepertinya rencana ini dibuat olehnya. Sebelum ini, Bloodsong secara pribadi mengakui bahwa bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak dapat membunuh Hegemon Imperisable juga. Hegemon Imperisable adalah anomali di antara hegemon. Fisik jiwanya telah dikultivasikan ke alam yang sangat menakutkan. Itu hampir bisa dikatakan abadi dan tidak dapat binasa. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya dari ras darah adalah para pemimpin dari 5 wilayah jiwa besar. Klan jiwa Nirvanik telah menjadi sangat kuat setelah ratusan juta tahun akumulasi. Dibandingkan dengan klan jiwa Qi, itu jauh lebih kuat. Meskipun hegemoni tertinggi sulit ditemukan, pembangkit tenaga listrik di bawah tertinggi juga sulit didapat. Tidak semua hegemon bisa mencapai level hegemon Cloudmoon. Tapi satu klan jiwa Nirvanik menghasilkan 5 keberadaan seperti itu. Itu adalah tulang yang sangat sulit untuk digigit. Selama mereka membunuh Yutian berlima, klan jiwa Nirvanik akan benar-benar jatuh. Bloodmon tidak menyangka bahwa rencana yang rumit seperti itu benar-benar akan terungkap dengan satu komentar dari seorang anak Kaisar Cloud Heaven. Namun, Ye Yuan belum selesai berbicara. Dia melanjutkan, sejak mereka muncul, mereka telah menggunakan serangan psikologis pada kalian semua, membuat kalian semua berpikir bahwa progenitor Imperisable akan mati. Selain itu, Sea of Evil medan perang ini terlalu menguntungkan bagi mereka. Dengan cara ini, mereka akan dapat membunuh kalian semua dengan biaya terkecil. Jika Anda semua putus asa, itu akan sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu, bunuh jalan keluarmu. Bahkan jika satu hegemon lolos, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka juga. Ledakan. Garis cahaya berdarah menyala, terbang lurus ke arah Ye Yuan. Pupil Yutian mengerut, seberkas kekuatan jiwa terbang lurus ke cakrawala. Dua hegemon besar bertukar pukulan dalam sekejap. Tapi seberapa mengerikan serangan hegemoni. Gempa susulan itu langsung menguapkan Ye Yuan. Kamu Yuan. Yutian meraung dengan marah, memelototi Bloodmon. Dia masih gagal menyelamatkan Ye Yuan pada akhirnya. Bloodmon mendengus dingin dan berkata, semut yang sembrono dan buta benar-benar berani berbicara tentang hegemoni dengan lancang. Kematiannya tidak disesalkan. Pembangkit tenaga klan jiwa Nirvanik semuanya melotot marah. Kaisar Cloud Heaven benar-benar terlalu lemah dalam pertempuran seperti itu. Bahkan gempa susulan kecil sudah cukup untuk membunuh mereka beberapa kali juga. Tapi, serangan diam-diam Bloodmon juga secara tidak langsung membuktikan bahwa tebakan Ye Yuan sepenuhnya benar. Sayang sekali seorang jenius yang tiada taranya telah tiada. Namun, di detik berikutnya, udara berkabut muncul dari tanah. Secara bertahap, itu mengembun menjadi penampilan Ye Yuan. Bola mata semua orang yang hadir hampir keluar. Ini, bagaimana mungkin? Ye Yuan sebenarnya tidak mati. Pukulan itu sebelumnya, lupakan Kaisar Cloud Heaven, bahkan jika itu adalah Kaisar Surga yang luas, mereka akan berubah menjadi abu juga. Fisik jiwa kabut yang menyelimutinya jelas benar-benar terhapus di bawah pukulan itu. Kenapa dia tidak mati? Empat ras besar memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa, penuh ketidakpercayaan. Menderita pukulan hegemon dan sebenarnya tidak mati. Bab 2957, Pertempuran Hebat Meletus, Cloud Neon menampilkan kekuatannya. Karena terburu-buru untuk membunuhku, kamu menjadi marah karena malu. Ye Yuan memandang Bloodmon dan berkata dengan senyum ringan. Ekspresi Bloodmon berubah, dan dia berteriak kaget, kamu dari fisik jiwa abadi.
Sebenarnya ada fisik jiwa abadi kedua di dunia ini. Ini tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan, Anda menerima pukulan kursi ini. Tidak mungkin untuk tidak mati juga. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Anda semua tidak bisa membunuh Hegemon Imperisable. Bahkan seorang Hegemon tidak bisa membunuhku, Kaisar Cloud Heaven. Tubuh jiwa progenitor Imperisable berada pada level yang sama sekali berbeda dariku. Bahkan jika 3 Hegemon tertinggi bergabung, lalu bagaimana? Semua orang tiba-tiba tercerahkan. Ternyata ini adalah fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Bahkan jika mati sampai tidak ada residu yang tersisa, kamu masih bisa hidup kembali. Adegan ini membuat pusat kekuatan klan jiwa Nirvanik menjadi segar kembali. Memang seperti yang dikatakan Ye Yuan, fisik jiwa kabut yang menyelimuti tidak bisa dibunuh. Trik menipu Anda yang sangat sedikit dapat menipu orang lain, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat bersembunyi dari kursi ini? Metode klan jiwa Nirvanik tidak memiliki cara untuk bersembunyi di depan ras jiwaku. Jun Yi berkata sambil tertawa dingin. Ye Yuan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia juga tidak berencana untuk menyembunyikannya. Bahkan Cloud Neon bisa melihatnya. Bagaimana mungkin para hegemon dari ras jiwa tidak melihatnya? Kenyataannya, Yu Tian dan yang lainnya telah melihatnya juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak berencana bersembunyi dari siapapun. Saya hanya ingin semua orang tahu betapa sulitnya menghancurkan fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Bahkan jika banyak kaisar sakra surga datang, lalu apa? Dengan kekuatanmu, membunuhku berkali-kali, itu secara alami akan mudah, tapi jadi apa? Bisakah kamu benar-benar membunuhku? Jun Yi mendengus dingin tetapi tidak berbicara. Jelas, dia tidak bisa membunuh. Ye Yuan melanjutkan, kamu tidak bisa membunuhku, pemula yang baru saja memasuki Emperor Realm. Lalu seberapa kuat Enshrouding Mist Soul fisik milik Hegemon Imperisable? Jika 3 hegemon tertinggi adalah beberapa alam yang lebih kuat darinya, maka secara alami tidak ada masalah untuk membunuhnya. Sangat disayangkan bahwa mereka memiliki peringkat yang sama. Petik 2. Mata Yu Tian dan yang lainnya menyala. Mereka yakin. Sejujurnya, itu juga pertama kalinya mereka menyaksikan apa sebenarnya fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Enshrouding Mist Soul fisik sebenarnya bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk segera pulih. Fisik jiwa seperti itu, seberapa menakutkan itu. Tidak heran progenitor Imperisable telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah bisa jatuh dari awal hingga akhir. Mereka tahu bahwa saat itu ketika progenitor Imperisable memimpin klan jiwa Nirvanik untuk bangkit, dia telah bertarung dengan klan jiwa Ki berkali-kali. Pada saat itu, dia masih bukan hegemon yang tak terkalahkan. Tapi, apapun cara yang digunakan klan jiwa Ki, mereka tidak dapat membunuhnya. Begitulah cara dia mendapatkan nama ini, Imperisable. Yu Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, kursi ini mengerti. Semuanya, dengarkan. Tidak peduli dendam apa yang kita miliki di masa lalu, tujuan terbesar kita semua dari klan jiwa Nirvanik hari ini adalah untuk hidup. Kami tidak takut mati, tapi kami tidak memperlakukan kematian dengan enteng. Wang Ning mengangguk dan berkata, orang-orang wilayah jiwa timur, perhatikan perintahku. Setiap orang yang dapat melarikan diri dianggap sebagai satu. Selama kita keluar dari laut jahat, mereka tidak akan bisa menjebak kita lagi. Hehe, hantu tua Yu Tian, tidak menyangka bahwa lelaki tua ini, aku, akan benar-benar memiliki hari di mana aku bergabung denganmu. Hegemon Wu Wen dari wilayah jiwa utara berkata, hahaha, wanita tua ini, aku, telah hidup selama ratusan ribu tahun, aku juga sudah cukup hidup. Hari ini, aku akan bertarung habis-habisan dengan sekelompok ini. Kata pemimpin wilayah jiwa barat. Untuk sesaat, semua orang yang awalnya kehilangan keinginannya benar-benar melonjak dengan semangat juang. Kata-kata Ye Yuan sudah sepenuhnya mengaktifkannya. Bloodmon sangat marah sampai dia menggertakkan giginya karena kebencian. Situasi yang mereka ciptakan dengan cermat sebenarnya dikacaukan oleh bocah Kaisar Cloud Heaven. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa klan jiwa Nirvanik sebenarnya memiliki fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang sebenarnya muncul lagi setelah Hegemon Imperisable. Diberi waktu, bocah ini akan terbang ke langit, dan kemudian klan jiwa Nirvanik akan mencapai puncak kekuatannya. Semuanya, kita tidak bisa membiarkan satu orang pergi hari ini. Wu Jia,
kamu tidak perlu ikut serta dalam pertarungan lagi. Bunuh anak laki-laki bernama Ye Yuan itu dengan cara apapun. Bloodmoon berkata dengan suara serius. Lu, kamu pergi juga. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jun Yi berkata dengan tatapan yang dalam. Klan Jiwaki adalah yang lebih mengkhawatirkan Ye Yuan. Jika klan Jiwa Nirvanik benar-benar mengatasi bencana ini, maka itu akan menjadi ancaman besar bagi klan Jiwaki di masa depan. Karena itu, Ye Yuan harus mati. Fisik jiwa kabut yang menyelimuti terlalu menakutkan. Alam hegemon tiga ras besar memiliki total 23 orang. Jumlahnya cukup sedikit, tetapi ingin benar-benar membunuh 10 hegemon besar, kesulitannya masih cukup tinggi. Namun meski begitu, mereka masih memindahkan 2 hegemon besar untuk secara khusus berurusan dengan Ye Yuan. Bisa dilihat betapa pentingnya mereka melekat pada Ye Yuan. Ye Yuan jatuh ke dalam situasi putus asa sekaligus. Dia secara alami tahu logika bahwa pemburu akan menembak burung yang menonjol. Tapi ini adalah kesempatan. Pertama-tama, jika klan Jiwa Nirvanik benar-benar musnah, dia juga harus mati. Kedua, jika dia benar-benar bisa mengeluarkan klan Jiwa Nirvanik, maka progenitor Imperisable akan sangat berhutang budi padanya. Ini akan sangat membantu dia meminjamkan Purple Ripple Umbrella. Namun, apa yang bisa dia lakukan juga hanya ini. Dia hanya bisa berharap bahwa setelah menyatukan diri, Yutian orang-orang ini dapat memiliki beberapa lagi dari mereka yang selamat. Cloud Neon, terlepas dari identitas Ye Yuan, dia adalah dermawan klan Jiwa Nirvanik kami. Anda mengantarnya keluar. Yutian melihat ke arah Cloud Neon dan menginstruksikan. Bahkan ketika menghadapi situasi putus asa seperti itu, Cloud Neon juga tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun. Ia hanya menganggukkan kepalanya pelan. Tapi Ye Yuan terdiam beberapa saat. Orang-orang sudah mengirim 2 hegemon untuk datang membunuhku. Kalian baru saja mengirim Kaisar Sakra Surga. Bukankah ini membunuh orang? Ye Yuan, yakinlah. Kekuatan Cloud Neon lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Dia akan memastikan keselamatanmu, kata Yutian. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, suruh beberapa lagi selamat. Yutian tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, beberapa dari kita orang tua tidak begitu mudah dibunuh. Ayo pergi. Cloud Neon berkata dengan dingin dan Ye Yuan bergegas keluar dengan Cloud Neon terlepas dari dirinya sendiri. Pertempuran hebat langsung pecah. Ye Yuan hanya mendengar suara ledakan yang mengejutkan datang dari belakang. Seolah-olah seluruh jurang maut akan hancur berantakan. Pertempuran Yutian, tingkat pembangkit tenaga listrik ini, terlalu menakutkan. Gempa susulan dari pertempuran secara alami sangat menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, dia hanya bisa menjadi umpan meriam. Wang Qian yang menyedihkan berubah menjadi abu pada saat pertempuran besar meletus. Bahkan jika dia bergabung dengan asalnya, itu juga tidak bisa menyelamatkannya. Ye Yuan 2 orang tidak keluar dari bahaya. Bahkan jika Cloud Neon membantu melindunginya dari sebagian besar kekuatan, dia masih merasa seperti tubuh jiwanya akan tersebar. Di depan mereka, ada 7 hingga 8 pembangkit tenaga listrik asal yang secara langsung memblokir rute pelarian 2 orang itu. Meskipun pembangkit tenaga listrik asal lebih rendah dari hegemoni, mereka hampir bisa dikatakan sebagai yang terkuat di bawah hegemoni. Itu juga bahwa 2 hegemon besar mengeluarkan perintah pembunuhan tertentu pada Ye Yuan. Oleh karena itu, Cloud Neon sisi ini segera menarik daya tembak yang cukup besar. Lusinan senjata ditembakkan serentak. Ye Yuan merasa seperti langit akan runtuh. Namun, di tengah badai yang sangat deras, sesosok putih cantik berjalan santai. Gelombang kekuatan asal menyebar, dan mata Ye Yuan melebar. Lusinan serangan yang luar biasa kuat itu sebenarnya tampaknya telah menumbuhkan mata, melewati mereka berdua. Di tengah badai yang ganas, hanya untuk melihat Cloud Neon menunjuk 1 jari. Kekuatan jiwa yang menakutkan langsung menusuk ke arah pembangkit tenaga listrik asal ras jiwa yang datang secara langsung seperti pedang tajam. Pembangkit tenaga listrik asal itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan langsung berubah menjadi abu. Pembangkit tenaga listrik asal sebenarnya bukan lawan yang bisa bertahan satu pertukaran dengannya. Bab 2958, Ingatan Mimpi. Betapa tangguh. Ye Yuan tercengang oleh serangan biasa Cloud Neon. Baru saja, dia sepertinya sedang bermimpi. Dalam mimpi itu, lusinan serangan asal benar-benar tersebar dan menghilang.
Pembangkit tenaga listrik asal itu semuanya juga terlihat bingung. Jelas, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah Cloud Dream Soul Physics. Selanjutnya, dia mengolah Dream Recollection. Anda semua jatuh ke alam mimpinya sekarang. Tidak mungkin untuk memukulnya. Semuanya, pergi. Serahkan tempat ini pada kita berdua. Kalian bukan tandingannya. Sesosok mendarat. Itu justru pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm Ki Soul Clan, Lu. Ketika jantung pembangkit tenaga listrik asal itu, mereka semua dikejutkan oleh ketakutan. Ini sebenarnya adalah Cloud Dream Soul Physics kelas legendaris. Dikatakan bahwa fisik jiwa ini tidak berada di bawah fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Petik 2. Tidak heran itu sangat tangguh. Lebih jauh lagi, dia bahkan mengembangkan kanon jiwa tertinggi, Dream Recollection. Dia benar-benar tak tertandingi di peringkat yang sama. Klan jiwa Nirvanik benar-benar akan menjadi luar biasa. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan dan fisik jiwa impian awan. Setelah dua langkah ini ke ranah hegemon, itu hanya akan menjadi mimpi buruk ras jiwa kita. Ye Yuan tidak tahu tentang Cloud Dream Soul Physics, tapi dia sangat jelas tentang Dream Recollection. 3 kanon suci agung ras jiwa, kemunculan surgawi, perenungan mimpi, dan kepunahan, masing-masing sangat kuat untuk metode budidaya ras jiwa yang ekstrim. Untuk hal yang sama dari 3 kanon jiwa besar ini, Ki dan Nirvanik, 2 ras, bahkan pernah mengalami perang yang mengejutkan sebelumnya. Pada akhirnya, klan jiwa Nirvanik menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Progenitor Imperisable terluka parah, sebelum merebut ketiga kanon suci agung ini dari tangan klan jiwa Ki. Dream Recollection kanon suci ini, yang tercatat adalah metode untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao dengan mimpi. Memahami kehidupan di alam mimpi, memahami Dao surgawi, dan akhirnya memahami asal-usul. Bermimpi selama 3000 tahun, menguatkan Dao seseorang, dan mendapatkan pencerahan tentang umur panjang. 3 kanon suci besar ini dapat dikembangkan terlepas dari klan jiwa Nirvanik atau klan jiwa Ki. Tapi Dream Recollection, metode kultivasi ini, sangat cocok untuk Cloud Dream Soul Physics. Klan jiwa Nirvanik pernah memiliki pilihan surga yang tiada taranya muncul sebelumnya, yang menjelajahi era kontemporer tanpa halangan. Saat itu, ia terkenal sebagai eksistensi paling menjanjikan untuk menjadi hegemon tertinggi. Hanya saja, sayangnya, dia membuat tampilan kemampuannya yang terlalu mencolok, dan dia diplot oleh klan jiwa Ki dan disergap. Untuk membunuhnya, klan jiwa Ki tidak ragu-ragu untuk memobilisasi 3 pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm. Mereka tidak menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, klan jiwa Nirvanik benar-benar memiliki Cloud Dream Soul Physics lain yang muncul lagi. Lu menatap Cloud Neon dan berkata dengan senyum tipis, aku tidak menyangka bahwa pengepungan kali ini sebenarnya masih memiliki penemuan yang tidak terduga. Benda tua itu tidak dapat dihancurkan, dia benar-benar menyembunyikanmu dengan sangat baik. Petik 2. Cloud Neon masih memiliki penampilan yang sedingin es, tidak suka berbicara. Ye Yuan hanya merasakan kekaburan di depan matanya dan dia menemukan bahwa tubuh jiwa Cloud Neon mulai menghilang, pada akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Cloud Neon telah pergi. Pupil mata Ye Yuan mengerut, dan dia berteriak, apakah kamu bercanda? Meninggalkanku begitu saja. Apakah Anda lupa apa yang Anda janjikan Hegemon Yutian? Hanya dalam sekejap, Ye Yuan tidak bisa merasakan keberadaan Cloud Neon lagi. Hegemon Wu Jia juga tercengang, lalu langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, omong kosong apa Cloud Dream Soul Physics, lebih tepatnya disebut, Fleeing Soul Physics, kan? Nak, karena gadis itu lari, kamu bisa pergi dan mati kalau begitu. Garis cahaya berdarah melintas. Ye Yuan merasa seperti dia akan mati. Dia masih terlalu jauh dari Hegemon Realm. Ledakan. Fisik jiwa Ye Yuan segera menguap. Membunuh Ye Yuan dalam satu pukulan, Wu Jia berkata dengan puas, awalnya, saya pikir itu akan agak merepotkan. Saya tidak berharap itu sangat sederhana. Apa fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan, fisik jiwa Cloud Dream. Semuanya terlalu lemah untuk menahan satu pukulan. Lu tersenyum dan berkata, sementara 2 fisik jiwa yang hebat ini tangguh, kekuatan mereka terlalu lemah. Bagi orang seperti kita, mereka hanyalah keberadaan seperti semut. Tetapi jika kita membiarkan mereka tumbuh tidak terkendali, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Karena pihak ini telah diselesaikan, mari kita bergegas dan membantu Lord Bloodmoon mereka semua saat itu.
Sisi itu adalah prioritas utama. Wu Jia mengangguk, dan kedua orang itu berbalik dan pergi. Di sisi lain, pertempuran hegemoni telah memasuki tahap yang sangat panas. Orang-orang seperti Yutian adalah pembangkit tenaga listrik teratas di antara alam hegemon. Pertempuran mereka hampir menghancurkan jurang maut. Namun, klan jiwa nirvanik memang telah sangat mengurangi kekuatan tempur di laut jahat ini. Ditambah lagi, jumlah mereka tidak banyak, dan tanda-tanda penurunan sudah muncul. Dengan 3 ras bergabung, kekuatan tempurnya luar biasa. Tetapi tepat pada saat ini, sosok Lu tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia ketakutan. Alis Wu Jia berkerut, dan dia berkata, "Kakak Lu, ada apa?" Ekspresi Lu berubah, dan dia berkata, "Tidak bagus. Kami ditipu. Saudara Wu Jia, kejar mereka." Selesai berkata, dia mengabaikan Wu Jia, sosoknya berbalik dan segera merobek udara. Wu Jia terlihat bingung, tidak tahu apa yang membuat Lu ini tergila-gila. Tapi, dia tetap mengikuti. "Saudara Lu, apa yang sebenarnya terjadi?" Wu Jia mengejar Lu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kami baru saja jatuh ke alam mimpi gadis itu," kata Lu. "Alam mimpi? Bagaimana ini mungkin? Kaisar Sakra Heaven belaka dapat menggunakan alam mimpi untuk menipu kita berdua pada saat yang sama. Apalagi ada begitu banyak peak hegemons yang bertarung di sana, bagaimana mungkin dia, Kaisar Sakra Heaven yang sangat kecil, dapat mensimulasikannya?" Wu Jia berkata dengan tidak setuju. Lu Daoyi memiliki ekspresi serius saat dia berkata, setengah terjaga dan setengah bermimpi. Saat itulah yang paling sulit untuk dibedakan. Baru saja, dia dengan sempurna menggabungkan alam mimpi dengan kenyataan. Oleh karena itu, bahkan jika itu Anda dan saya, sulit untuk dideteksi juga. Jika bukan karena alam mimpi yang baru saja menghilang, mengungkapkan jejak gelombang yang sangat halus, bahkan jika itu adalah kursi ini, sulit untuk mendeteksinya juga. Cloud Dream Soul fisik gadis ini mungkin telah melampaui Meng Lan saat itu. Untungnya, dia hanya Kaisar Sakra Surga. Jika dia melangkah ke alam hegemon, bahkan jika kamu dan aku mati di alam mimpi, itu akan sulit untuk dideteksi juga. Dengan ini, Wu Jian terkejut. Jika apa yang Lu katakan itu benar, maka itu benar-benar terlalu menakutkan. Alam mimpi yang didirikan oleh Kaisar Sakra Surga, dia sebenarnya tidak mendeteksinya sedikit pun. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, wanita ini, sedingin es, tetapi kamu sebenarnya sangat kuat. Ye Yuan kagum. Ketika dia dibangkitkan dari kematian, Ye Yuan merasa itu ajaib. Perasaan seperti itu terlalu nyata. Alam mimpi yang didirikan wanita ini benar-benar membuat 2 alam hegemon besar tidak dapat mendeteksinya sedikit pun. Kemudian, dia membawanya pergi dari bawah 2 tangan mereka yang tidak diketahui oleh dewa atau hantu. Ye Yuan memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa tekadnya sangat kuat. Ditambah lagi, dia telah mengembangkan kemunculan surgawi. Tidak ada yang bisa menyihir pikirannya. Tapi kali ini, dia mengalah. Mimpi lahir dari hati. Tidak tahu berapa level yang lebih tinggi dari ilusi nyata. Anda tidak menghadapi mantra saya, tetapi menghadapi hati Anda sendiri. Meskipun Anda mengolah kemunculan surgawi, kekuatan Anda terlalu rendah. Jatuh ke alam mimpi juga masuk akal. Setelah Anda mencapai wilayah saya secara alami tidak akan dapat menggoyahkan hati Anda. Petik 2. Ye Yuan terkejut. Wanita ini benar-benar menjelaskan sesuatu padanya. Tapi, memikirkannya, dia juga merasa nyaman. Kata-katanya menyelamatkan klan jiwa nirvanik, mengurangi permusuhan wanita ini terhadapnya. Tapi Cloud Dream Soul fisik ini sangat kuat. Ye Yuan berpikir bahwa hegemon Yutian mengkhawatirkan Cloud Neon sebelumnya karena latar belakangnya kuat, dan dia bahkan memiliki beberapa koneksi ke hegemon Imperisable. Tapi melihat sekarang, itu belum tentu begitu. Begitu wanita ini menerobos ke alam hegemon, sangat mungkin dia bisa memiliki tingkat kekuatan Yutian. Ditambah dengan fisik jiwanya yang kuat serta Dream Recollection, tidak peduli seberapa kuat Yutian, dia mungkin tidak bisa melakukan apapun pada Cloud Neon juga. Kedua orang itu sangat cepat, tampak seolah-olah mereka akan terbang keluar dari lautan kejahatan. Tetapi tepat pada saat ini, biru dan merah, 2 serangan yang sangat kuat, tiba-tiba merobek udara dan tiba. Wajah 10.000 tahun Cloud Neon yang tidak berubah juga berubah drastis saat ini. Telapak tangannya terdorong keluar,
sosok Ye Yuan terbang keluar dari lautan jahat tanpa sadar. Sementara auranya meroket, berbalik untuk menghadapi dua serangan kuat itu. Ledakan. Tubuh jiwa Cloud Neon menghantam tanah dengan keras seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dua sosok muncul. Siapa lagi kalau bukan Wu Jia dan Lu? Wu Jia tersenyum ringan dan berkata, masih brother Lu yang tangguh, melihat melalui alam mimpi gadis ini. Kalau tidak, mereka berdua akan benar-benar lolos. Bab 2959, saling menghancurkan. Lu menatap Cloud Neon yang terluka parah dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak menyangka bahwa kita melihatnya begitu cepat, kan? Las, meskipun kamu sangat berbakat, kamu tidak akan pernah bisa meremehkan pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm. Cloud Neon memasang tampang dingin saat dia berkata, klan jiwa Kimu meminta kulit harimau. Anda pada akhirnya akan merasakan konsekuensi bencana. Petik 2. Wu Jia tersenyum dan berkata, itu hanya keinginan sepihakmu. Klan jiwa nirvanik Anda mengklaim memiliki nenek moyang dan akar yang sama dengan ras jiwa. Tapi sebenarnya, yang memiliki nenek moyang dan akar yang sama adalah kita. Kami berdua ras kekacauan. Kami adalah eksistensi terpenting. Ras kekacauan kita harus menguasai surga sejak awal. Kalian semua, anggota klan jiwa nirvanik ini, hanyalah beberapa hantu yang tidak terlalu penting. Apa hak kalian semua untuk duduk sejajar dengan kami? Lu tampaknya telah memahami maksud Cloud Neon dan berkata dengan dingin, jangan berpikir untuk mengulur waktu. Anda tahu bahwa Kaisar Cloud Heaven belaka, bahkan jika Anda membiarkannya melarikan diri selama 2 jam, itu juga akan menjadi masalah instan bagi kita untuk mengejarnya. Petik 2. Pembangkit tenaga Hegemon Realm, menghancurkan penghalang surga dan melintasi dunia adalah berjalan-jalan di taman. Mengejar Kaisar Cloud Heaven kecil yang lemah secara alami tidak mudah. Aura mereka sudah terkunci pada Ye Yuan. Ye Yuan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tiba-tiba, ekspresi Wu Jia dan Lu berubah. Mereka benar-benar kehilangan penguncian pada aura Ye Yuan. Sedikit keheranan terungkap di mata kedua orang itu. Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Bagaimana mungkin Kaisar Cloud Heaven saja bisa lolos dari penguncian aura mereka? Kakak Wu Jia, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Serahkan gadis ini padaku. Lu berkata dengan suara serius. Wu Jia mengangguk. Sosoknya bergerak, mengejar keluar dari laut jahat. Tatapan Lu berubah dingin, kekuatan asal bermekaran, menyerbu ke arah Cloud Neon. Menghadapi Cloud Neon, bahkan jika Lu adalah pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm, dia tidak berani mengendur sedikit pun juga. Itu karena dia tahu bahwa Cloud Dream Soul Fisik saat itu membunuh seorang Hegemon di bawah pengepungan 3 Hegemon besar. Karena itu, dia memilih untuk menyelinap menyerang ketika Cloud Neon 2 orang menurunkan penjagaan mereka barusan. Jika tidak, untuk pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm yang bermartabat untuk benar-benar menyelinap menyerang Kaisar Sakra Heaven, dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Terlalu memalukan. Tapi saat ini, cedera Cloud Neon sangat parah. Jauh lebih mudah baginya untuk berurusan dengannya. Ekspresi Cloud Neon menjadi dingin, puluhan kekuatan asal muncul dari tubuhnya sekaligus. Pupil mata Lu mengerut, menarik napas dingin. 3000 tao besar, itu lahir dalam mimpi. Memang layak menjadi Cloud Dream Soul Fisik. Anda gadis sebenarnya sudah memahami begitu banyak asal-usul. Sepertinya Anda ingin memahami 9 kali 9, 81 asal-usul, membuka pintu kehidupan abadi dalam satu pukulan, mencapai peringkat puncak Hegemon. Menakjubkan. Benar-benar mengesankan. Tapi sayangnya, kamu tidak punya kesempatan. Lu berkata sambil tertawa keras. Pintu kehidupan kekal bukan hanya sebuah belenggu. Itu juga merupakan kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Dengan membuka pintu kehidupan abadi, asal yang dipahami di alam surga Kaisar Sakra akan memiliki pemahaman yang luar biasa, membuat kekuatan seseorang memiliki lompatan kualitatif. Oleh karena itu, banyak jenius tidak terburu-buru untuk membuka pintu kehidupan abadi di alam surga Kaisar Sakra tetapi memahami asal-usul sebanyak mungkin. Karena setelah memasuki alam Hegemon, setiap asal yang dipahami akan menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Asal-usul yang dipahami Kaisar Sakra Heavens seperti akhir dari sebuah utas. Kekuatan itu tidak kuat. Tetapi fungsi pintu kehidupan kekal adalah untuk menarik benang yang lepas ini, menjadi tali yang panjang.
Seseorang paling banyak dapat memahami 81 kekuatan asal di alam surga Kaisar Sakra. Namun, mencapai 81 kekuatan asal, itu hanya legenda. Orang-orang seperti Li Clearcloth, yang bisa memahami 9 asal, sudah sangat mengerikan. Tapi sekarang, Cloud Neon mencurahkan lusinan asal sekaligus. Bisa dilihat betapa kuatnya dia. Namun, Lu hanya terkejut. Itu saja, klan Jiwaki lahir dari kekacauan dan memiliki pemahaman alami tentang asal. Dia, alam hegemon ini, telah memahami 10 asal. Meskipun dalam hal kuantitas, dia tidak bisa dibandingkan dengan kejeniusan Cloud Neon semacam ini. Tetapi dalam hal kualitas, dia memiliki keunggulan yang luar biasa. Ledakan. Cloud Neon menanggung luka berat dan melakukan konfrontasi frontal dengan Lu. Kedua orang masing-masing terbang mundur. Lu tercengang karena takjub, menatap Cloud Neon dengan ekspresi kaget, penuh ketidakpercayaan. Dia, alam hegemon, sebenarnya seimbang dengan Cloud Neon. Ini tidak mungkin. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Kata Lu kaget. Cloud Neon berkata dengan suara dingin, kekuatan Cloud Dream Soul fisik bukanlah yang bisa kau bayangkan. Klan Jiwaki membanggakan bahwa Anda adalah ras yang kacau, lalu seberapa banyak yang Anda pahami. Kalian berdua hegemon hebat, secara alami aku akan memiliki rasa takut. Tapi, jika hanya kamu saja, aku mungkin tidak akan kalah darimu. Lu berkata dengan marah, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menjagamu, gadis kecil ini, hari ini. Di bawah amarahnya yang hebat, kekuatan jiwa yang lebih kuat dilepaskan dengan ledakan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan level hegemon bahkan membuat kekosongan bergetar. Meskipun skala pertarungan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yutian dan yang lainnya, itu juga sangat menakutkan. Namun, Lu terkejut mengetahui bahwa kekuatan Cloud Neon terlalu kuat. Dia melepaskan semua kemampuannya dan tidak bisa mengalahkan lawannya juga. Dalam sekejap, dia sudah mengalami cedera serius. Tentu saja, Cloud Neon tidak jauh lebih baik darinya. Pada saat ini, hasil akhirnya adalah kehancuran bersama. Namun, semakin banyak kasusnya, semakin Lu tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan Cloud Neon. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi klan Jiwaki. Hegemon Imperisable tidak bisa dibunuh. Jika Cloud Neon menjadi hegemon dan muncul, maka semua kemuliaan klan Jiwaki akan terinjak-injak. Karena itu, dia mulai mempertaruhkan nyawanya. Melakukan satu gerakan demi satu, dia berencana untuk mengeringkan Cloud Neon sampai mati dengan risiko tubuh jiwanya terluka parah. Ledakan. Dengan gerakan mengejutkan lainnya, Lu jatuh ke tanah dengan dentuman keras. Tubuh jiwanya sudah sangat redup dan tidak jauh dari kematian lagi. Namun, melihat bahwa Cloud Neon juga terluka parah dan diambang kematian, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Hahur-hur, kamu akhirnya masih akan mati. Kata Lu sambil tersenyum. Tiba-tiba, pupil matanya mengerut, matanya penuh keheranan. Karena lawannya, Cloud Neon, benar-benar berubah. Dia mengedipkan matanya dengan keras, ingin membuktikan bahwa dia telah salah melihat. Tapi dia menemukan dengan cemas bahwa tidak ada kesalahan. Saat ini, yang terbaring di seberang bukanlah Cloud Neon tapi Wu Jia. Lu bergidik. Tubuh jiwanya yang lemah benar-benar mulai gemetar. Tertipu. Dia benar-benar jatuh ke alam mimpi lagi. Selanjutnya, dia dan Wu Jia benar-benar bertarung sampai mereka saling dikalahkan di alam mimpi. Tidak mungkin, kan? Kapan dia jatuh ke alam mimpi? Selanjutnya, kali ini, dia sudah siap. Bagaimana mungkin alam hegemon yang agung bisa jatuh begitu dalam ke alam mimpi dan tidak mendeteksinya sedikit pun juga? Lu merasa seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Cloud Dream Soul fisik ini ditambah dengan Dream Recollection benar-benar terlalu menakutkan. Dua hegemon besar benar-benar bertarung sampai mereka terluka parah di ambang kematian sebelum tiba-tiba terbangun dari mimpi. Kamu kenapa? Bagaimana bisa kamu? Ini tidak mungkin. Siapa yang saya lawan jelas adalah anak laki-laki itu. Petik 2. Tidak jauh, raungan marah Wu Jia yang tidak mau juga datang. Pada saat ini, dua sosok muncul dengan tenang. Pupil mata Lu mengerut. Kedua orang ini adalah Ye Yuan dan Cloud Neon. Hanya saja tubuh jiwa Cloud Neon saat ini pingsan. Jelas, dia menderita luka berat juga. Namun, itu hanya terluka parah. Dia tidak dalam bahaya kematian. Tapi dia dan Wu Jia berbeda.
Tidak mudah bagi Cloud Neon untuk membunuh mereka berdua sekarang. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 2960, gagal di ambang kesuksesan penuh. Aku tidak menyangka bahwa mengeksekusi Divine Emergence dan Dream Recollection pada saat yang sama akan sangat kuat. Ye Yuan melihat dua hegemon besar, yang terluka parah di ambang kematian, dan juga terlihat sedih. Baru saja, pada saat kritis, kedua orang itu secara naluriah menggunakan kemunculan surgawi dan perenungan mimpi. Kekuatan jiwa kedua orang itu terintegrasi bersama dan benar-benar melepaskan efek yang jauh melampaui kekuatan kedua orang itu. Itu juga karena reaksi Cloud Neon sangat cepat. Dia memanfaatkan situasi yang menguntungkan untuk menyelesaikan masalah dengan sedikit usaha, menyeret mereka berdua ke alam mimpi bersama dengan dua serangan hegemoni besar. Kedua hegemon besar ini sebenarnya sama sekali tidak sadar. Namun, Cloud Neon yang terluka parah itu nyata. Dan ini juga merupakan iming-iming yang mengaktifkan alam mimpi. Pada saat itu, alam mimpi benar-benar meletus, dan dua hegemon besar terperangkap di dalamnya. Kedua hegemon besar jatuh ke alam mimpi dan berpikir bahwa lawan mereka adalah Cloud Neon dan Ye Yuan, tapi itu hanyalah pihak lain. Sepanjang jalan sampai dua orang menderita kekalahan timbal balik. Kelihatannya sederhana, tetapi untuk membuat dua pembangkit tenaga listrik hegemon realem yang hebat bertarung sepanjang jalan sampai kematian yang akan datang sebelum melepaskan diri dari alam mimpi, itu hampir tidak terbayangkan. Ini terutama benar, mengingat bahwa dalam situasi itulah Lu juga waspada. Meskipun kemunculan surgawi Ye Yuan lemah, kekuatan jiwanya seperti katalis, memperkuat alam mimpi berkali-kali ketika bertemu dengan ingatan mimpi Cloud Neon. Alam mimpi Cloud Neon sangat kuat untuk memulai. Ketika ada efek katalis ini, bahkan dua hegemon besar jatuh ke dalam tipuan tanpa sadar. Ini bukan hanya karena dua kanon suci yang agung ini. Baru saja, dua kekuatan jiwa kita benar-benar menghasilkan resonansi. Ini adalah hal yang paling penting, kata Cloud Neon. Mengingat perasaan ajaib tadi, Ye Yuan mau tak mau mengangguk. Pada saat itu sebelumnya, kekuatan jiwanya dan kekuatan jiwa Cloud Neon benar-benar menghasilkan efek resonansi. Bukan hanya Cloud Neon, kekuatan jiwanya meroket juga. Hal semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Mendengar kata-kata dua orang ini, dua hegemon besar hanya merasa bahwa mereka telah mati dengan sangat tidak adil. Resonansi kekuatan jiwa. Hal semacam ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya menipu dua hegemon besar sampai mati. Orang harus tahu bahwa meskipun mereka berdua jauh dari kata kuat, mereka juga bukan orang lemah di antara alam hegemon. Baik Ye Yuan dan Cloud Neon tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan menyerah begitu saja. Cloud Neon tidak memberi kedua orang ini kesempatan, langsung bergerak, membunuh dua hegemoni besar. Dua pembangkit tenaga listrik hegemon realem yang hebat mati di tangan dua junior begitu saja. Baiklah, kamu bisa pergi, kata Cloud Neon. Ye Yuan terkejut dan berkata, kamu ingin kembali. Cloud Neon mengangguk dan berkata, kebaikan Tuan Wang Ning terhadap saya sama beratnya dengan gunung. Aku tidak bisa melihatnya mati. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, aku akan menyelamatkan leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Kamu mau ikut? Cloud Neon meliriknya, agak terkejut, dan dia berkata, leluhur yang tidak dapat dihancurkan sedang dikepung oleh tiga hegemoni agung yang agung. Dengan sedikit kekuatanmu, pergi juga berarti mencari kematian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu mungkin tidak terjadi. Jika mereka bertiga ingin menjebak progenitor Imperisable, mereka pasti harus membayar harga yang mahal. Setelah keluar dari pagoda tujuh warna, saya dapat merasakan bahwa progenitor Imperisable sangat kuat. Sangat kuat, mungkin kita punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Cloud Neon mengerutkan kening dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa Anda ingin pergi dan menyelamatkan progenitor Imperisable? Ye Yuan berkata, bukankah kamu selalu ingin tahu tentang apa tujuanku? Sebenarnya, tujuan saya adalah progenitor Imperisable. Aku butuh payung riak ungu. Mengapa? Cloud Neon sangat terkejut di dalam hatinya. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Orang harus tahu bahwa yang mengepung progenitor Imperisable adalah 3 dari 33 eksistensi teratas surga. Bahkan jika benar-benar ada kesempatan untuk dieksploitasi, mereka bisa membuat Anda marah sampai mati dengan embusan napas. Orang ini benar-benar berani pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin, bicarakan lagi di jalan.
Jika kita masih tidak pergi, kita tidak akan bisa pergi lagi. Sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi dan menyelamatkan progenitor imperisable. Jika tiga kekuatan besar mengetahui bahwa ini tidak dapat dilakukan, mereka mungkin mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menghadapi progenitor imperisable. Pada saat itu, ingin menyelamatkannya akan sesulit naik ke surga. Pergi. Cloud Neon membuat keputusan yang cepat. 4 jam kemudian, beberapa sosok melintasi angkasa dan tiba. Orang di depan tepatnya adalah Bloodmon. Ekspresinya sangat jelek. Rencananya gagal total. Meskipun klan jiwa Nirvanik menderita banyak korban dalam pertempuran ini, itu tidak melukai fondasi mereka. Dari 5 pemimpin wilayah besar, hanya hegemon wilayah jiwa utara yang mati. Meskipun Yutian, Wang Ning, dan yang lainnya menderita luka serius, pada akhirnya mereka membunuh jalan keluar dari pengepungan. Dari 10 hegemon besar, mereka hanya menahan 3 di belakang. 7 lainnya semua melarikan diri. Bloodmon saat ini membawa orang untuk memburu Yutian. Di satu sisi, itu karena kata-kata Ye Yuan memberi mereka semangat juang. Di sisi lain, itu juga penampilan 2 orang Ye Yuan yang menyebarkan kekuatan bertarung mereka. Yang lebih terkutuk adalah 4 jam telah berlalu, dan Wu Jia dan Lu sebenarnya masih belum kembali. Tiba-tiba, sosok Bloodmon berhenti, dan dia berkata, berhenti. Di sampingnya, ekspresi hegemon ras darah lain berubah, dan dia berkata, Tuan Bloodmon, ini adalah aura Wu Jia. Ada juga Lu dari klan Jiwa Qi. Ekspresi Bloodmon berat, dan dia menganggukkan kepalanya. Sebagai hegemon puncak, persepsinya sangat akut. Setelah tiba di sini, dia merasakan gumpalan aura, yang ditinggalkan oleh Wu Jia dan Lu. Mereka baru saja meninggal. Aura asal belum hilang. Gelombang gejolak muncul di hati Bloodmon. 2 hegemon besar mengejar Kaisar Sakra Heaven asal, Kaisar Cloud Heaven, dan mereka semua benar-benar mati. Bagaimana ini mungkin? Mereka, sebenarnya semua mati. Hegemon itu berteriak ketakutan. 2 hegemon mati sekaligus. Ini benar-benar hal yang sangat mengejutkan. Setiap hegemon sangat berharga. Menghitung 2 hegemon yang mati selama pengepungan, mereka memiliki 4 hegemon yang mati sekaligus dalam pertempuran ini. Tingkat kematian ini sebenarnya bahkan lebih besar daripada klan jiwa Nirvanik. Kematian 2 orang Wu Jia, juga membuat pertempuran pengepungan ini menjadi lelucon yang lengkap dan total. 3 faksi mengerahkan 23 hegemoni. Korban sebenarnya bahkan lebih tinggi dari klan jiwa Nirvanik yang tertangkap basah. Jika 3 hegemon tertinggi mengetahuinya, mereka mungkin akan marah besar. Apa? Hegemon Wu Jia dan hegemon Lu benar-benar jatuh. Bagaimana ini mungkin? Fisik jiwa impian awan itu sebenarnya sangat kuat. Dia baru saja berasal dari Kaisar Sakra Heaven, dan dia benar-benar sudah bisa membunuh 2 hegemon. Benar-benar sialan. Pertarungan kita gagal total. Ketika pembangkit tenaga listrik asal itu mendengar seruan hegemoni, masing-masing dari mereka tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa situasi pertempuran akan benar-benar menjadi seperti ini. Bloodmon menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun gadis itu tangguh, sama sekali tidak mungkin untuk membunuh Wu Jia mereka semua. Sesuatu yang tidak kita ketahui pasti telah terjadi selama ini. Hanya saja, apapun yang terjadi, semuanya sudah sangat serius sekarang. Mengesampingkan Yutian mereka semua, 1 Cloud Dream Soul Fisik, 1 Imperisable Soul Fisik, kedua junior ini terlalu berbahaya. Petik 2. Yang lain juga merasakan hal yang sama. Tidak peduli apa yang telah terjadi, 2 hegemon besar memang telah mati. Bahkan jika perang telah terjadi sampai sekarang, tidak banyak alam hegemon yang mati juga. Tapi hari ini, begitu banyak yang benar-benar jatuh sekaligus. Yang paling mengkhawatirkan Bloodmon adalah Cloud Neon dan Ye Yuan. Tidak peduli apa, mereka sudah memiliki sarana untuk membunuh alam hegemon. Ini sangat menakutkan. Bab 2961, Danau Kecil. Domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan, wilayah jiwa tengah. Sekelompok pasukan sisa berkumpul bersama, ekspresi mereka sangat berat. Beberapa hegemoni puncak semuanya memiliki tubuh jiwa yang samar saat ini, hampir menghilang. Untuk melarikan diri, mereka membayar harga yang mengerikan juga. Leluhur wilayah jiwa utara, hegemon Wu Wen, menahan 3 hegemon sendirian untuk menutupi kepergian orang lain dan mati di tempat. Pada saat ini,
suasana di aula utama wilayah jiwa tengah sangat tertekan. Hantu tua Yutian masih belum kembali sampai sekarang. Itu kemungkinan penuh dengan kemungkinan suram. Leluhur wilayah jiwa selatan, Hegemon Zizen, berkata dengan tatapan berat. Hantu tua Wu Wen, hilang begitu saja. Kehidupan dan kematian Old Ghost Yutian dan progenitor Imperisable tidak diketahui. Klan jiwa nirvanik kami benar-benar menghadapi krisis besar kali ini. Jika hantu tua Yutian juga mati, maka kita bertiga benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Wanita tua wilayah jiwa barat, Hegemon Simian, merasa sedih. Leluhur Wang Ning tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya sama beratnya. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan sesosok jatuh dengan ledakan keras. Hantu tua Yutian. Ketika ketiga hegemon melihat kedatangannya, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Sosok yang jatuh ini justru hegemon Yutian, yang kembali dengan luka berat. Hegemon Yutian saat ini sangat menyedihkan. Tubuh jiwanya tidak lengkap, mengatakan bahwa itu adalah jiwa yang tersisa juga tidak berlebihan. Hantu tua Yutian, apakah kamu baik-baik saja? Hegemon Zizen bertanya dengan prihatin. Tapi tidak ada kekecewaan yang terlihat di wajah Hegemon Yutian sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki tampilan yang bersemangat. Zizen beberapa orang bertukar pandang, bertanya-tanya pada diri mereka sendiri apakah hal lama ini dipukuli dengan konyol. Kami sudah sengsara sampai seperti ini, dan kamu masih ingin tersenyum. Saya baik-baik saja, aku tidak akan mati. Hahaha, memuaskan. Yutian berkata sambil tertawa keras. Ketiga orang itu memiliki wajah bingung, tidak tahu apa yang membuat orang ini senang. Hantu tua Wu Wen sudah mati, dan semua orang menderita luka serius. Bukankah seharusnya Anda sedikit pesimis? Hantu tua Yutian, apakah kamu dipukuli dengan konyol? Klan jiwa nirvanik kami mengalami krisis terbesar dalam sejarah. Kamu sebenarnya masih ingin tertawa. Simian berkata dengan wajah marah. Yutian tersenyum dan berkata, mengapa ayahmu tidak bisa tertawa? Bloodmon, Junyi, beberapa hal sialan ini menghabiskan semua kekuatan otak mereka, ingin mengumpulkan kita dalam satu gerakan. Pada akhirnya, mereka menderita kerugian ganda. Korban mereka bahkan lebih berbahaya daripada kita. Katakan padaku, haruskah ayahmu tertawa atau tidak? 3 hal lama yang dikeluarkan Dewa tahu betapa mahalnya harga demi setup kali ini. Sekarang, semuanya sia-sia. Katakan padaku, haruskah ayahmu tertawa atau tidak? Hahaha. Ketiga orang itu saling bertukar pandang, merasa bingung lagi. Mereka yakin bahwa orang ini dipukuli dengan konyol. Cukup, berhenti tertawa. Hantu tua Wu Wen sudah mati. Matamu yang mana yang melihat bahwa korban mereka lebih buruk dari kita? Simian mencela. Yutian terkekeh dan berkata, kami memiliki pik hegemon yang mati. Mereka juga memiliki satu kematian. Tapi 2 orang yang memburu Ye Yuan dan Cloud Neon sama-sama mati. Katakan padaku, apakah ayahmu merasa hebat atau tidak? Mengenai pertempuran ini, Yutian tertahan dengan buruk. 3 ras besar bergabung untuk berurusan dengan klan jiwa nirvanik. Itu terlalu tersembunyi, terlalu tercela. Itu membuat Yutian terus menahan amarahnya di dalam hatinya. Tetapi ketika dia melewati tempat di mana Wu Jia dan Lu meninggal, dia merasakannya. Tetapi pada saat itu, Bloodmon mengejar dari belakang. Dia juga tidak berani tinggal. Namun pada saat itu, dia merasa frustrasi karena dicurahkan di dalam hatinya. Sekarang, dia melarikan diri dengan nyawanya. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Tetapi ketika Simian 3 orang mendengar ini, mereka tidak tertawa tetapi memiliki wajah ragu. Kamu yakin keduanya sudah mati? Wang Ning berkata dengan cemberut. Dia juga merasa bahwa Yutian dipukuli dengan konyol. Bagaimana mungkin 2 bocah kecil membunuh 2 hegemon besar? Wajah Yutian menjadi hitam, dan dia berkata dengan sangat marah, apakah kalian semua benar-benar menganggap ayahmu bodoh? Jatuhnya hegemon, asal undulasinya begitu kuat. Bisakah ayahmu tidak merasakannya? Keduanya memang telah mati. Jika bukan karena Bloodmon benda tua itu berhenti untuk menyelidiki saat itu, ayahmu mungkin benar-benar tidak akan bisa melarikan diri kembali. Dengan ini, ketiga orang itu terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kata Wang Ning. Yutian mendengus dingin dan berkata, meskipun aku juga tidak tahu apa yang terjadi, memang benar bahwa kedua hegemon itu sudah mati. Ditambah lagi,
Dengan 2 orang yang kami bunuh, mereka telah kehilangan total 4 hegemoni. Dalam pertempuran ini, kami memperoleh keuntungan besar. Dengan 2 hegemon besar sekarat, masalah ini tidak dapat disembunyikan. Berita akan dikirimkan dengan sangat cepat. Pada saat itu, kalian akan tahu. Wang Ning 3 orang merasa itu terlalu tak terbayangkan. Pengepungan pemusnahan semacam ini, sebenarnya pihak mereka yang mendapat keuntungan. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yutian, maka mereka benar-benar harus tertawa terbahak-bahak. Tak lama, pertempuran hebat ini mengguncang seluruh Nihility Exceeding Balance Heaven. 3 ras hebat benar-benar bergandengan tangan untuk menangani domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Berita ini sangat menggemparkan. Tapi, yang lebih mengejutkan orang adalah bahwa 3 ras mengepung hegemoni klan jiwa nirvanik, dan korban mereka sebenarnya bahkan lebih dari klan jiwa nirvanik. Untuk beberapa waktu, seluruh Nihility Exceeding Balance Heaven terkejut. Itu di sini. Aura tubuh jiwa kabut yang menyelimuti menghilang di danau kecil ini. Jika tebakanku benar, progenitor Imperisable seharusnya memasuki danau. Ye Yuan menunjuk ke sebuah danau di depan dan berkata. Dia dan Cloud Neon telah melacak sepanjang jalan, tiba di danau kecil ini setelah menghabiskan waktu sebulan. Danau ini terletak di pedalaman Kisol Clan. Itu tampak sangat sederhana. Cloud Neon mengerutkan kening dan berkata, kamu yakin? Anda tidak berbohong kepada saya. Tidak ada jejak pertempuran sama sekali di sini. Untuk alam hegemon, terutama pertempuran antara hegemon tertinggi, pertempuran mereka benar-benar mengejutkan. Jika progenitor Imperisable benar-benar ada di sini, mustahil baginya untuk tidak merasakannya sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, fisik jiwa impian awan Anda sangat tangguh, tetapi orang yang meletakkan kamuflase ini, pencapaian formasi Dao mereka telah mencapai puncak kesempurnaan. Sangat normal bahwa Anda tidak bisa mengatakannya. Petik 2. Cloud Neon agak marah. Orang ini jelas hanya Kaisar Cloud Heaven, tapi penampilannya yang angkuh benar-benar membuat orang kesal. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa ada kamuflase di sini. Maksudmu ada seseorang yang menjaga di sini, kata Cloud Neon. Ye Yuan mengangguk dan berkata, hanya 1 orang. Tapi dengan yang ini menahan benteng, mereka mungkin bisa menahan 100 sendirian. Aku tidak menyangka bahwa hegemon manusia benar-benar berani menjadi antek. Meskipun Cloud Neon berpikir sebaliknya, dia juga tahu bahwa masalah ini sangat penting. Meskipun dia tidak bisa memahami situasinya, dia masih memutuskan untuk mempercayai Ye Yuan. Kalau tidak, begitu ada kecelakaan, kehidupan kecil mereka berdua akan selesai juga. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Cloud Neon. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kita berdua bergandengan tangan, lalu bagaimana jika itu adalah hegemon? Anda mengeksekusi alam impian Anda dan menutupi danau ini. Kami akan menyombongkan diri untuk masuk. Petik 2. Oleh karena itu, alam mimpi dengan tenang menutupi danau, dan kedua orang itu meraba-raba dengan tenang. Cloud Neon terkejut mengetahui bahwa jejak yang diambil Ye Yuan sangat aneh. Terkadang, itu akan maju. Di lain waktu, dia akan mundur, berputar-putar, seperti berjalan melalui labirin. Tiba-tiba, pupil Cloud Neon mengerut. Seorang lelaki tua sedang duduk dengan tenang di permukaan danau begitu saja, dengan mata terpejam. Hegemon pembangkit tenaga listrik. Sebelum ini, dia sebenarnya tidak mendeteksi sama sekali. Cloud Neon tahu bahwa Ye Yuan pada akhirnya benar. Di tempat yang tidak mencolok ini, untuk membiarkan hegemon membuat kamuflase dan menjaga area, tempat ini pasti sangat mencurigakan.